Pemirsa, kawasan wisata Ancol dipadati pengunjung untuk mengisi libur panjang Lebaran. Guna mengurai antrian kendaraan yang masuk, petugas keamanan melakukan buka tutup ke arah gerbang timur. Ya, Pantai Ancol hingga Rabu malam masih dipenuhi wisatawan. Selain berenang dan bermain pasir, banyak wisatawan menikmati suasana pantai dan deru ombak bersama keluarga. Kawasan wisata Ancol memang masih menjadi salah satu primadona saat musim libur Lebaran. Selain jarak yang cukup dekat, harga tiket terjangkau juga menjadi pilihan. Mayoritas pengunjung yang datang mengajak buah hati mereka untuk mengisi liburan. Jangan bermain air, tadi sudah mulai. Hijau. Terus. Buat apa? Buat media apa pribadi? Iya, media. Ya, pada libur hari ketiga Lebaran 2025, selain bersilaturahmi ke rumah saudara dan kerabat, masyarakat Jabodetabek juga memanfaatkan libur Lebaran untuk berekreasi bersama keluarga ke tempat wisata. Sejumlah tempat wisata di Jakarta menjadi destinasi favorit pengunjung seperti Ragunan, TMII, dan juga Dufan. Hari ketiga libur Lebaran, berbagai tempat wisata di Jakarta ramai dikunjungi masyarakat. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Antusiasme pengunjung pun terlihat sejak pintu masuk, di mana terjadi antrean panjang dan kemacetan di sekitar lokasi. Jumlah pengunjung diprediksi mencapai puncaknya, yakni 100.000 orang. Dengan hanya membayar tiket sebesar Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp4.000 untuk dewasa, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi hewan yang beragam seperti jerapah, gajah, dan kanguru. Menjadikan tempat wisata ini cocok untuk dikunjungi keluarga. Pihak pengelola bahkan memberikan pelayanan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu. Tapi memang ada kebijakan tersendiri ya untuk rombongan kaum disabilitas ya. Itu free malah, bukan diskon lagi, malah free. Kemudian lansia juga free. Untuk seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa penerima KJP pun free ya. Itu sudah ada aturannya itu. Taman Mini Indonesia Indah juga masih menjadi destinasi wisata masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya di libur Lebaran. Pihak pengelola TMII menyebut total pengunjung di hari pertama dan kedua saja sudah mencapai 20.000 orang. Di sini, pengunjung bisa menikmati beberapa fasilitas transportasi lokal. Seperti bus listrik hingga skuter listrik yang bisa membawa Anda berkeliling menikmati sederet anjungan. Nah, di sini banyak wisatanya. Saya mau naik skuternya. Di sini banyak museum-museum, ya biar saya lebih banyak tahu. Kayak ramah anak-anak juga. Banyak sih kan, banyak museum juga, terus banyak area, ya banyak anjungan-anjungan juga, terus kayak bisa eksplor Indonesia dalam satu lingkup ini gitu. Selain itu, dunia fantasi juga jadi tempat favorit bagi masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya untuk berwisata. Di sini, pengunjung menikmati keseruan berbagai wahana permainan, seperti komedi putar, piang lala, dan kora-kora. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, selain pantai, kebun binatang juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata yang ramah keluarga. Di Bandung dan Surabaya, bahkan di Lampung, Taman Marga Satwa dipadati ribuan wisatawan. Usai silaturahmi dan bermaaf-maafan, saatnya untuk liburan. Salah satunya wisata Marga Satwa, paling cocok untuk berlibur bersama keluarga.
Bandung Zoo di Jalan Taman Sari Kota Bandung. Sejak pagi, lebih dari 5.000 wisatawan antre di 2 pintu masuk. Kepadatan wisatawan juga terlihat di seluruh area dalam Bandung Zoo. Pengunjung berkeliling melihat satwa atau sekedar gelar tikar makan bersama keluarga. Tak hanya Bandung Zoo, Kebun Binatang Surabaya juga jadi favorit liburan warga Jawa Timur pasca Lebaran ini. Tidak hanya melihat koleksi satwa, pengelola KBS juga menyiapkan parade budaya jaranan yang menambah semarak suasana liburan. Wisata kebun binatang juga menjadi favorit warga yang mudik ke Pulau Sumatera, salah satunya di Lembah Hijau, Bandar Lampung. Dikenal dengan maskot gajah Sumatera, area wisata seluas 30 hektar ini menyajikan panorama alam hijau dari ketinggian. Juga dilengkapi dengan 400 koleksi satwa. Pengunjung bisa melihat atraksi burung, bahkan bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung. Dan bagi Anda yang ingin menikmati, berkunjung, berwisata di momen Lebaran 1446 Hijriah ini, dengan harga terjangkau Anda bisa menikmati dan bermain bersama satwa-satwa yang berada di kawasan ini. Dari Lampung, Indah Setiabudi, Jamie Jasin Ayus melaporkan. Masyarakat memanfaatkan momen libur Lebaran dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Seperti di Pantai Pangandaran, Jawa Barat dan Pantai Carita di Pandeglang, Banten yang masih menjadi favorit tujuan wisatawan. Menghabiskan waktu libur Lebaran, para wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran masih menjadi tujuan wisatawan karena tempatnya yang nyaman dan asik. Selain bisa berenang, bermain pasir, pengunjung juga bisa menaiki perahu bersama keluarga. Pada hari pertama Lebaran saja, lebih dari 14.000 wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran. Liburan Lebaran. Kenapa lebih memilih di hari pertama libur? Soalnya besoknya lagi kerja, jadi mulai sibuk. Selain rekayasa arus lalu lintas, untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, Pantai Pangandaran juga menambah petugas jaga sekaligus gate tambahan. Curah hujan tinggi tidak menyurutkan niat pengunjung untuk berwisata ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pada libur kedua Lebaran, para wisatawan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah di bibir pantai. Lebih enak pantainya, banyak ombaknya, banyak pasirnya. Terus ini kan cuaca hujan, Bu. Ini takut nggak, Bu? Enggak, saya sih enggak. Udah biasa kesini, pilihannya Carita. Oke. Dalam sehari saja sudah lebih dari 10.000 pengunjung yang mengunjungi Pantai Carita. Diperkirakan kunjungan wisatawan akan terus meningkat hingga 6 April mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang tengah berlibur ke pantai, berhati-hatilah saat bermain air. Di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah wisatawan terseret arus laut saat bermain. Sementara itu di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, ibu dan anak tenggelam di objek wisata pemandian Curug Cai. Seorang remaja, Rian, 15 tahun, terseret arus saat asik bermain di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Petugas Satpol Air UT Polres Pangandaran dan Bala Wisata yang tengah bertugas langsung bergerak cepat menyelamatkannya. Korban akhirnya bisa dibawa ke tepi pantai. Selanjutnya dievakuasi ke RSUD Pangandaran agar mendapat perawatan medis. Namun tak lama kemudian wisatawan lain bernama Resta, 25 tahun, juga terseret arus. Ia bermain di area yang tidak untuk berenang. Petugas gabungan kembali bergerak untuk menyelamatkan korban. Dari keterangan petugas, masih banyak wisatawan yang tak mengindahkan peringatan untuk tidak berenang di area tertentu. Melalui bendera merah dan ada banner untuk larangan bahwa tidak boleh berenang. Tetapi adapun wisatawan tersebut tetap melaksanakan berenang, jadi terbawa arus yang cukup deras. Tapi kondisinya gimana sih? Untuk kedua wisatawan tersebut berhasil diselamatkan dan diamankan ke Rumah Sakit Pandega. Dan sekarang alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat.
Tim gabungan akan terus mengawasi dan menghimbau kepada wisatawan selama liburan agar selalu memperhatikan kondisi pantai dan keselamatan saat berada di laut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki hari ketiga Lebaran, antrian panjang kendaraan terjadi di eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Ribuan kendaraan memadati arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Mereka rata-rata memanfaatkan masa libur Lebaran untuk berkunjung ke tempat wisata di kawasan Puncak. Tingginya volume kendaraan membuat antrian panjang mencapai 3 km dari eksit tol Ciawi sampai dengan Simpang Gadok. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa ganjil genap dan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk jumlah kendaraan yang naik kurang lebih ada 25.000 kendaraan yang menuju arah Puncak. Kemudian kita sudah melaksanakan rekayasa lalu lintas satu arah, di mana tadi pagi kita laksanakan ganjil genap, kemudian pukul 7.30 kita laksanakan one way arah dari Jakarta menuju Puncak. Volume kendaraan di kawasan Puncak diprediksi akan terus meningkat hingga hari Sabtu mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pada hari ketiga Lebaran arus lalu lintas di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dipadati kendaraan yang akan menuju ke sejumlah titik tujuan wisata di Sukabumi. Sementara itu arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat dipadati oleh pemudik yang akan kembali ke ibu kota. Inilah pantauan udara kepadatan ribuan kendaraan yang akan keluar eksit tol Parungkuda pada hari ketiga Lebaran ini. Volume kendaraan yang menuju sejumlah lokasi wisata di Sukabumi terus mengalami peningkatan sejak Rabu pagi. Kepadatan kendaraan yang akan menuju ke sejumlah lokasi wisata di Sukabumi tersebut mulai terjadi dari kilometer 70+400 ruas tol Ciawi Sukabumi sampai Simpang Cikidang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Sukabumi menempatkan sejumlah personel di setiap persimpangan jalan dan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas buka tutup. Kita mencoba melaksanakan rekayasa arus CB sepenggal ya, one way sepenggal. Jadi titik per titik kita lihat prioritas mana yang lebih padat, kita lakukan penarikan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kendaraan pemudik sepeda motor dan mobil pribadi mulai terlihat mendominasi jalur Pantura Cirebon untuk arus balik. Kendaraan mulai tersendat di sejumlah titik persimpangan lampu merah. Pemudik yang didominasi sepeda motor ini pun hanya bisa berjalan merayap saat pergiliran persimpangan lampu merah. Para pemudik mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan saat arus balik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 7 April 2025 nanti. Dari Sukabumi dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara situasi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong terpantau ramai lancar. Volume kendaraan dari arah Tasik menuju Garut terlihat menurun. Ya, di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar di H+2 Lebaran. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor serta bis antar kota provinsi. Jumlah kendaraan hingga H+1 Lebaran dari arah Bandung menuju Gentong dan Tasikmalaya mencapai 80.000 kendaraan. Puncak arus balik wilayah Gentong diprediksi terjadi pada 6 hingga 8 April 2025.
Diimbau bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu waspada dan berhati-hati jika nantinya melintas di jalur selatan, khususnya Lingkar Gentong, dikarenakan banyak jalanan yang berliku dan naik turun sehingga rawan untuk terjadi kecelakaan. Ya, sementara jelang puncak arus balik Lebaran, kemacetan terjadi di jalur arteri Garut, Jawa Barat. One way diberlakukan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dengan titik pending di kawasan Gobing atau Simpang 4 Anwar Musada. Di volume kendaraan di jalur arteri Garut yang melewati Jalan Kadungora dan Tarogong terus dipadati kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, saat ini rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah diberlakukan dari Tasikmalaya menuju Bandung dengan titik pending di kawasan Gobing atau Simpang 4 Anwar Musada. Kendaraan di jalur arteri Garut didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor yang akan kembali ke kota asalnya masing-masing usai berlebaran di kampung halaman. Selain karena tingginya volume arus balik pemudik, kemacetan ini diperparah dengan banyaknya kendaraan yang hendak berwisata. Pemirsa, lebih dari 18.500 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama di hari ketiga Lebaran. Arus balik Lebaran di Cikatama masih ramai lancar. Ya, jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama sebanyak 18.522 kendaraan pada shift pertama. Sebanyak 13.358 kendaraan masuk melalui gardu tol menuju Palimanan. Sedangkan arus balik menuju Jakarta, volume kendaraan mencapai 303.000 kendaraan. Puncak arus balik diprediksi pada 6 April mendatang. Guna mengantisipasi arus balik, Transjawa Jakarta dialihkan ke tol Cisumdawu Padalenyi dan Cipularang. Data dari Jasa Marga, lebih dari 1,9 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek selama periode H-10 hingga H+1 Lebaran. Sementara H+2 Lebaran, masih adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang masuk di rest area 57. Ketersendatan terjadi di pintu masuk rest area. Ya, berdasarkan informasi dari pihak pengelola KM 57, kenaikan terjadi 4 kali lipat dari hari biasa. Diketahui rest area 57 baru bisa dikatakan mengalami lonjakan kendaraan jika kendaraan yang masuk ada di angka sekitar 20 hingga 25.000 per harinya. Ya, pemirsa, jelang arus balik Lebaran 2025, Korlantas Polri memprediksi penerapan one way lokal akan tetap diberlakukan mulai besok. Hal ini dengan mempertimbangkan aktivitas pemudik yang sudah mulai mengarah ke Jakarta. Ya, Korlantas Polri menyebut evaluasi akan terus dilakukan dari KM 188 Palimanan berdasarkan traffic counting. Korlantas lalu akan mempertimbangkan kembali perpanjangan one way pada 5 April nanti hingga diberlakukan one way nasional pada tanggal 6 April di Getol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Mulai besok kita akan melakukan kegiatan rekayasa di jalur Jakarta Cikampek, itu yang biasanya kita mengarah ke timur atau ke arah Jawa Tengah dan ke arah Bandung, ini kita balik menuju arah Jakarta. Ya, mulai kita pasang, kemudian kita juga dengan melihat bangkitan arus lalu lintas dan traffic counting yang ada, kita akan mulai melakukan kegiatan one way lokal
dari mulai kilometer 188 Palimanan, ya diharapkan ini bisa menarik masyarakat terutama yang dari kawasan Cirebon, Kuningan dan sekitarnya untuk bisa memanfaatkan ini. Kemudian apabila terjadi bangkitan arus lalu lintas yang cukup tinggi dari arah timur, dari arah Semarang, kemungkinan di tanggal 5 kita akan memperpanjang one way lokal ini sampai menuju Palijagan. Karena berdasarkan hitungan dari teman-teman pengelola jalan tol, bahwa Pejagan ini salah satu menyumbang bangkitan arus lalu lintas yang menuju arah Jakarta sekitar 20%. Pemirsa, 2 hari pasca Lebaran sejumlah pendatang mulai berdatangan di Jakarta melalui terminal Kampung Rambutan. Wagub Jakarta Rano Karno mempersilahkan perantau untuk menetap asalkan memiliki keahlian untuk bekerja. Hari ketiga Lebaran 2025, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur mulai dipadati para pendatang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas warga pendatang yang baru tiba telah selesai bersilaturahmi di kampung halaman dan ingin berlibur maupun menemui keluarga dan kerabat mereka di Jakarta. Tak sedikit warga pendatang yang berniat menetap di Jakarta untuk mencari mata pencaharian yang lebih baik dibandingkan di kampung halaman. Melihat tingginya angka kedatangan pendatang, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilakan warga perantau untuk menetap di Jakarta, asalkan memiliki keahlian untuk bekerja di bidang tertentu. Dan nanti insya Allah kalau kembali ke Jakarta, Pak Gub juga bilang kita tidak akan melarang orang untuk tidak datang ke Jakarta. Silakan saja datang ke Jakarta, tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini, minimal harus punya keterampilan, punya skill. Karena nanti kalau nggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta. Jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran 2025 diprediksi menurun, melanjutkan tren penurunan sejak tahun 2023. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jakarta tetap menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi kedatangan perantau. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah melahirkan secara darurat di dalam toilet terminal bis Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ibu tersebut melahirkan tanpa bantuan medis dengan usia kandungan prematur 5 bulan. Para pemudik yang tengah menunggu bus di terminal tipe A Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah digemparkan dengan momen seorang pemudik yang melahirkan darurat di dalam toilet. Pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah itu melakukan proses persalinan seorang diri di dalam toilet terminal saat usia kandungannya baru berjalan 5 bulan. Setelah proses persalinan selesai, sang bayi dan ibunya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Tunas Harapan Salatiga. Telah ditemukan seorang wanita yang melahirkan di dalam toilet wanita, yang dimana kronologinya adalah bus Harapan Jaya dari Palembang menuju Sragen transit di terminal tipe A Tingkir Salatiga untuk menurunkan penumpang yang turun di terminal tipe A Tingkir Salatiga. Pada saat itu wanita yang melahirkan tersebut izin kepada kru bis untuk ke toilet wanita. Karena lahir secara prematur, bayi yang dilahirkan di dalam toilet terminal ini kini masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, sebanyak 1,4 juta lebih penumpang tercatat melakukan perjalanan udara melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama momen libur Lebaran tahun ini. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,9% dan diprediksi masih terus bertambah hingga puncak arus balik.
Memasuki H+2 Lebaran, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati penumpang yang melakukan perjalanan liburan ke sejumlah kota besar di Indonesia. Kebanyakan penumpang memilih melakukan perjalanan liburan setelah Hari Raya Lebaran untuk menghindari kepadatan. Selain itu, murahnya harga tiket juga menjadi alasan lain para penumpang untuk pergi berlibur di momen Lebaran. Untuk menghindari macet sih, kepadatan ya. Kalau sekarang kan udah mulai terurai datang rumahnya. Bahkan beberapa mungkin udah waktunya balik ke rumah masing-masing. Jadi berapa biasanya 1,3. Iya, di atas 1 juta. Kemarin dapat 800. Sekarang dapat 800. Oh gitu. Rabu 2 April 2025, sebanyak 150.000 penumpang masih melintas di Bandara Soekarno-Hatta, baik untuk keberangkatan dan kedatangan dengan 952 penerbangan. Selama momen libur Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta mencatat total penumpang berjumlah lebih dari 1,4 juta. Angka ini mengalami peningkatan hingga 7,9% dibanding tahun lalu. Oke, jadi untuk total penumpang yang dilayani selama periode angkutan Lebaran dari H-10 sampai dengan hari ini sekitar 1.415.328 penumpang. Sedangkan untuk flightnya itu sekitar 9.767 penerbangan. Jadi ini memang nanti akumulasinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 dengan jumlah mencapai 180.000 penumpang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainews melaporkan. Pemirsa, +2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Stasiun Wush dipadati ribuan warga yang akan mudik Lebaran ke Bandung pada Rabu pagi. Antrian nampak terlihat panjang di scan tiket untuk masuk ke peron. Mereka mengaku memilih naik Wush karena menghindari kemacetan di jalan raya. Kepadatan calon penumpang terlihat pada antrian scan tiket untuk masuk ke peron stasiun. Ramainya penumpang juga terlihat di ruang tunggu sebelum check-in naik kereta cepat Wush. Mereka memilih mudik 2 hari pasca Lebaran dengan kereta cepat Wush. Tujuannya untuk menghindari kepadatan dan kemacetan jika mudik menggunakan transportasi lain saat Lebaran. Harga tiket kereta cepat Wush dinilai murah oleh para calon penumpang, yaitu dengan harga Rp275.000 untuk sekali perjalanan. Sementara kondisi stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau ramai. Keramaian di stasiun Pasar Senen pada H+2 Lebaran didominasi oleh keberangkatan pemudik maupun pemudik yang kembali ke Jakarta. Pada periode masa angkut Lebaran 2025 dari 21 Maret hingga 11 April ini, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat 785.000 tiket ludes terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sedangkan untuk kedatangan sebanyak 98.702 penumpang yang telah tiba atau akan tiba di Jakarta. Dengan rata-rata per hari 31.359 penumpang yang akan turun di area Daob 1 Jakarta. Sementara H+2 Lebaran Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai ramai oleh para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Para pemudik melakukan pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan. Ya, meski terpantau meningkat, Pelabuhan Bakauheni masih terpantau normal. Hanya terlihat antrian kendaraan yang hendak menunggu kedatangan kapal. Berdasarkan data 1 April 2025, sebanyak 12.000 penumpang sudah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Diprediksi keramaian jumlah penumpang akan terjadi pada tanggal 3 hingga 7 April mendatang. Lantaran ASDP memberikan diskon tarif tiket sebesar 21 hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan.
Nantinya ASDP juga akan melakukan berbagai skema untuk mengurai kepadatan dengan cara menambah jumlah kapal dan pengalihan sejumlah kendaraan. Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap ada pesan yang dititipkan Megawati untuk Prabowo melalui Didit. Tetaplah bersama kami.